Assalamualaikum, balik lagi di kegiatan harian Bunda Dewi yang selain sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja. Hari ini Bunda, atau tepatnya di video kali ini, Bunda mau lagi-lagi sharing kegiatan Bunda selain sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu bekerja. Ada tips dan juga trik bagaimana caranya menjadi istri, ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja yang selalu bahagia. Kira-kira apa ya Bun tipsnya? Makanya jangan di skip, nonton videonya sampai habis dan semoga bermanfaat. Pagi ini setelah Bunda udah rapi dan siap mau berangkat kerja, gak lupa Bunda selalu berusaha untuk ngurus anak-anak dulu, terutama anak Bunda nomor 3 yaitu Abang Maher. Biasanya Abang Maher selalu bangun pagi sebelum Bundanya berangkat kerja. Jadi di saat Bundanya udah rapi, Bunda sempetin dulu untuk mandiin Abang Maher dan juga pakein baju Abang Maher. Dan kalau udah rapi nanti tinggal Bunda antar ke rumah nenek dan Bunda titip di rumah nenek selama Bundanya kerja. Bundanya kerja mulai dari pagi sampai sore hari. Dan selama Bunda kerja, semua anak-anak, anak nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3, Bunda titip di rumah orang tua Bunda yang kebetulan alhamdulillah rumahnya persis ada di sebelah rumah Bunda. Jadi alhamdulillah Bunda memiliki banyak banget tugas dan tanggung jawab yang harus Bunda jalanin dalam waktu yang bersamaan, yaitu mulai dari jadi istri, jadi ibu, jadi pegawai, dan sekarang menjadi content creator. Semuanya Bunda lewatin mulai dari proses belajar pastinya, karena gak mudah untuk menjalankan semua tugas atau tanggung jawab dan juga peran dalam satu waktu sekaligus. Bunda berusaha untuk memanage mulai dari Bunda pikirin dulu sebelum Bunda tidur. Biasanya di malam hari Bunda udah ngerencanain mulai besok pagi bangun tidur apa dulu yang mau Bunda lakuin atau kayak Bunda kerjain sebelum Bunda tinggal kerja atau sebelum berangkat kerja. Mulai dari nyiapin baju kerja suami, nyiapin sarapan anak-anak, ngurus Abang Maher anak Bunda nomor 3, ngurus rumah, beberes rumah, baru deh Bundanya berangkat kerja. Itu pelan-pelan Bunda pelajarin dan alhamdulillah sekarang Bunda udah mulai terbiasa. Walaupun di awal mulanya tuh Bunda sempat keteteran dan sempat ngerasa kayak capek banget menjalankan semua peran sekaligus dalam satu waktu. Belum lagi Bunda harus bekerja mulai dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Otomatis dong tenaga Bunda udah habis ketika Bunda pulang sampai rumah. Tapi karena Bunda memiliki niat yang sangat besar untuk memberikan yang terbaik buat keluarga, khususnya menjalankan tugas dan tanggung jawab Bunda selain sebagai ibu juga sebagai istri. Jadi ketika Bunda sampai rumah, Bunda berusaha untuk melepas semua tugas, beban ataupun mungkin atribut Bunda sebagai pegawai atau sebagai pekerja. Jadi Bunda selalu berusaha ketika Bunda sampai di rumah, ya Bunda balik lagi kodratnya itu sebagai istri dan juga sebagai ibu. Yang mana tugas seorang istri dan seorang ibu itu mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus suami dan melayani suami. Semua benar-benar Bunda lewati melalui proses dan gak tiba-tiba akhirnya Bunda bisa menjadi seperti sekarang ini. Intinya adalah support dan juga rasa percaya dan saling menghargai antara pasangan seperti Bunda dan juga suami. Kita sama-sama bekerja mulai dari pagi sampai sore hari. Ketika sampai di rumah kita berusaha untuk saling menghargai dan saling mensupport walaupun kita lelah, tapi kita tahu ketika kita sampai rumah kita masih memiliki tanggung jawab, yaitu bermain dengan anak-anak, mengurus anak-anak, terus kayak nemenin anak-anak belajar atau enggak setidaknya paling enggak dengerin cerita apa aja yang udah anak-anak lewatin hari ini. Oke, ini Bunda udah siap dan Bunda mau berangkat kerja. Jadi biasanya setiap pagi tuh Bunda udah berangkat kerja di jam 7 kurang 5 menit. Dan alhamdulillahnya tempat kerja Bunda gak jauh dari rumah, cuma butuh waktu 10 menit aja. Yang mana memang Bunda kalau kerjanya naik motor jadi cepet ya mams. Oke, Bunda udah selesai sapuin ruang tamu karena setiap malam ruang tamu itu jadi tempat parkir motor. Yang udah selalu Bunda bilang bahwa Bunda gak punya garasi, jadi setiap hari atau setiap malam gitu motor Bunda dan juga motor suami selalu masuk ke dalam ruang tamu. Suami juga udah siap-siap mau berangkat, tapi biasanya Bunda berangkat duluan. Gak lupa Bunda pakai helm, pakai jaket, dan lanjut Bunda berangkat dulu ya.
Setiap pagi bunda dan juga suami bagi-bagi tugas. Jadi setelah Abang Maher udah mandi dan udah rapi, sebelum dititip ke rumah nenek, biasanya Abang Maher diajak jalan kayak muter-muter deket rumah dulu naik motor sama ayahnya. Biar nanti pas ditinggal bunda dan ayahnya kerja, Abang Maher gak nyariin dan gak nangis saat dititipin di rumah nenek. Itu sih biasanya yang dilakuin setiap pagi. Jadi salah satu juga nih tips dan juga trik dari bunda gimana caranya biar tetap selalu happy walaupun kayak banyak banget tugas dan tanggung jawabnya, yaitu kita saling berbagi tugas dengan suami biar kayak bunda nggak ngerasa capek banget dan kayak bunda nggak ngerasa keteteran gitu mams. Oke, ini bunda udah sampai di tempat kerja. Biasanya bunda sampai di tempat kerja tuh jam 7.10 menit. Terus bunda sempetin dulu untuk sarapan atau enggak untuk ganjel perut sebentar, karena kebetulan bunda kerja di pelayanan atau di mall pelayanan. Jadi kita harus standby atau kayak harus waktunya tuh nggak boleh telat. Jam 7:30 kita udah harus ada di tempat karena pelayanan mulai dibuka dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nah pagi ini bunda sempetin dulu untuk ganjel perut, tapi bunda makannya buah. Untuk makan beratnya biasanya nanti bunda makan di jam 9 atau di jam 10 pagi. Waktu untuk sarapan atau ganjel perut kayak gini biasanya cukup sih 10 menit aja, karena setelah itu nanti bunda langsung siap-siap untuk memulai pelayanan hari ini. Setiap hari bunda selalu tanemin di diri bunda tuh rasa semangat yang besar dan kayak bunda harus ngeyakinin diri bunda, ayo bun, hari ini bunda pasti bisa. Oke, ini bunda sekarang udah sampai di rumah. Alhamdulillah ini udah sore. Dan sampai rumah tadi anak-anak langsung minta dibuatin camilan. Seperti yang bunda bilang di awal, jadi bunda berusaha selalu melakukan apapun tugas dan tanggung jawabnya tuh dengan happy, dengan bahagia, tanpa ada rasa beban dan kayak nggak mau ngeluh gitu sih mam. Walaupun terkadang bunda ngerasa capek, tapi balik lagi bunda ingat ke niat bunda dan bunda ingat ke tanggung jawab bunda. Walaupun bunda bekerja, bunda juga harus tetap mengurus keluarga, mengurus rumah, dan nomor satu bunda juga harus tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga. Sore ini setelah bunda pulang kerja, bunda belum sempat mandi, tapi anak-anak udah minta dibuatin camilan dan bunda punya stok beberapa makanan atau kayak camilan gitu, yaitu bunda mau bikin burger rumahan aja untuk anak-anak. Sekalian bunda mau isi Blue Band karena kebetulan Blue Band atau margarinnya udah habis. Untuk tempat Blue Band atau yang tempat tulisan butter ini bunda belinya di Shopee. Untuk link produknya nanti mams bisa cek aja di deskripsi video bunda ini ya. Sama seperti mams dan juga ibu rumah tangga pada umumnya, terkadang bunda juga suka ngerasa lelah, ngerasa jenuh, ngerasa bosan dengan tugas dan pekerjaan rumah yang itu-itu aja dan gak ada habisnya. Sama kok mams. Nah biasanya cara ngakalinnya kalau bunda lagi bete atau kayak bunda lagi gak mood gitu untuk ngerjain pekerjaan rumah, ya bunda istirahat aja dulu sebentar. Ya paling gak sambil tiduran, main handphone, nonton YouTube kesukaan bunda, atau enggak bunda searching video-video YouTube untuk jadi inspirasi atau untuk jadi bahan konten bunda. Nah terus nanti kalau bunda ngerasa udah enakan badannya dan kayak mood bunda udah balik lagi dan bunda udah semangat lagi, baru deh bunda kerjain pekerjaan rumahnya. Ada si Putih yang lagi sibuk bantuin bunda beres-beres rumah, walaupun mungkin sebenarnya nggak maksimal ya mams bersihin rumah pakai si robot vakum ini, tapi paling nggak kayak bunda ngerasa seneng aja kalau misalkan lagi beberes di dapur atau lagi masak di dapur ada temennya gitu deh. Link pembelian vakum robot ini nanti mams bisa cek aja di deskripsi video bunda ini ya.
Oke, sekarang Bunda udah mulai goreng nuggetnya untuk nanti jadi topping burger rumahan. Ada botol cantik yang Bunda isi untuk jadi saus tomat, saus cabai dan juga mayones. Nanti linknya bisa cek aja di deskripsi video. Nah, ini juga Bunda mau pindahin tomat cherry ke wadah yang Bunda beli di Daiso untuk tempat penyimpanan sayuran, yang ini bener-bener berguna banget sih Mams, dan bener-bener bikin sayuran tuh bisa awet sampai 1 minggu. Oke, udah selesai Bunda pindahin tomat cherry-nya. Terus lanjut sekarang Bunda mau siapin untuk burgernya. Untuk pan atau panci penggorengan ini Bunda pakai dari Cooker King yang size 30 cm. Nanti teman-teman bisa cek aja semua link barang-barang rekomendasi untuk perabotan dapur impian Bunda Dewi. Semua udah Bunda taruh linknya di deskripsi video Bunda ini, atau Mams bisa follow Instagram Bunda Dewi yaitu di @rumahsederhana_. Nanti bisa cek di bagian bio, di sana udah Bunda masukin semua link produk atau barang-barang dapur impian Bunda Dewi. Oke, ini nuggetnya udah selesai, nggak lupa Bunda tirisin di tray putih. Tray yang sangat cantik dan berguna. Selain itu ini benar-benar bisa menyaring sisa minyak yang ada di gorengan dengan maksimal. Selain itu juga Bunda pakai wadah untuk tempat penyimpanan sisa minyak goreng bekas pakai yang Bunda beli juga di Shopee. Nanti semua link barang-barangnya pokoknya Mams bisa cek aja, selain ada di deskripsi video ini dan juga ada di bio Instagram Bunda yaitu di @rumahsederhana_. Alhamdulillah Bunda bersyukur banget, walaupun Bundanya kerja tapi Bunda masih tetap bisa mengurus keluarga, terutama mengurus anak-anak. Walaupun mungkin tenaga, pikiran dan waktu Bunda udah lebih banyak Bunda habiskan di luar rumah, tapi ketika Bunda sampai rumah Bunda berusaha banget juga untuk maksimal mengurus anak-anak, terus kayak kasih yang terbaik buat anak-anak dan menemani anak-anak di saat main. Biasanya kalau mood Bunda lagi nggak bagus atau kayak Bunda emosinya lagi nggak kekontrol, karena biasanya kalau perempuan apalagi ibu-ibu kayak kita gini Mams udah capek dengan pekerjaan rumah, tanggung jawab rumah, beban pekerjaan di rumah, terus seperti Bunda tanggung jawab dan beban kerjaan di tempat kerja juga, terus datang nih waktunya tamu bulanan atau waktunya haid, itu bener-bener kayak emosi nggak bisa banget dikontrol, karena kan hormon kita pasti kayak berubah tiba-tiba gitu ya Mams. Nah biasanya kalau misalkan mood Bunda lagi nggak bagus ditambah emosi Bunda lagi nggak kekontrol karena mau datang bulan atau kayak mau ada tamu bulanan gitu, Bunda meminimalisir untuk kayak ngomong yang nggak penting gitu. Maksudnya kayak misalkan nih Bunda udah sampai di rumah, terus Bunda udah selesai ngerjain pekerjaan rumah atau tugas rumah, terus Bunda kan capek. Nah itu Bunda bener-bener harus banget menjaga mulut gitu, maksudnya menjaga omongan. Biasanya setiap hari saat kita pulang kerja, Bunda, suami dan juga anak-anak tuh selalu nyempetin untuk makan malam bareng dan ngobrol atau kayak cerita apa aja yang kita lakuin hari ini. Nah kalau si tamu bulanan mau datang kan hormon Bunda lagi nggak labil dan kayak emosi Bunda lagi nggak kekontrol. Biasanya Bunda nggak mau banyak ngomong, tapi Bunda lebih ke banyak mendengarkan cerita atau kayak ada berita apa nih dari suami dan juga anak-anak. Terus kalau misalkan Bunda ngerasa Bunda kurang begitu mood untuk banyak ngomong, biasanya Bunda langsung minta istirahat duluan ke suami, dan alhamdulillah suami Bunda ngerti setiap awal bulan atau kayak misalkan emang waktunya Bunda mau dapet haid, suami Bunda tuh udah tahu jadwalnya. Jadi alhamdulillah suami Bunda tuh ngertiin kalau misalkan tiba-tiba mood Bunda berubah atau tiba-tiba emosi Bunda tuh nggak kekontrol gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah komunikasi sih Mams, karena Bunda sama suami tuh selalu setiap hari kita komunikasi sebelum tidur, walaupun kita udah seharian nih kerja dan capek. Ketika sampai di rumah kita usaha banget pokoknya semaksimal mungkin ada
komunikasi gitu ya, mulai dari pekerjaan kita hari ini gimana, apa aja yang kita lakuin, apa aja yang kita rasain, atau misalkan ada berita apa. Dan Bunda juga selalu mengkomunikasikan sama suami perihal si tamu bulanan Bunda, misalkan Bunda dapatnya di tanggal berapa. Nah Bunda selalu bilang sama suami, jadi biar suami tuh tahu. Jadi setiap bulan misalkan di tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 tiba-tiba mood Bunda berubah tuh suami udah ngerti bahwa itu adalah tanda Bunda mau dapet haid atau mau datang tamu bulanan gitu Mams. Gitu pun sama suami, misalkan suami Bunda lagi capek banget sama pekerjaannya atau mungkin ada tugas yang numpuk dan mungkin ada tambahan tugas, biasanya sampai rumah suami tuh suka kayak tiba-tiba nggak banyak ngomong gitu, tapi kita tetap berusaha untuk komunikasi, tapi nggak terlalu banyak cerita. Nah itu Bunda yang ngertiin. Nah berarti Bunda tahu nih suami Bunda lagi capek atau kayak lagi banyak banget kerjaan atau mungkin lagi banyak banget beban pikiran. Itu biasanya Bunda yang ngerti, dan terus Bunda biarin suami Bunda untuk ada waktu buat sendiri, kayak misalkan mau main handphone atau enggak misalkan mau tiduran atau mau rebahan gitulah pokoknya. Jadi sebenarnya kunci dari kesuksesan dan juga kebahagiaan seorang istri atau seorang ibu itu ketika kita tahu apa dan tidak yang harus kita lakuin gitu. Maksudnya artinya ketika Bunda tahu suami Bunda lagi butuh support, atau misalkan Bunda tahu suami Bunda lagi banyak banget beban pikiran atau mungkin pekerjaannya. Nah disitulah peran Bunda sebagai istri dan juga sebagai ibu, gimana caranya biar tetap menghidupkan suasana di rumah terus tanpa harus saling menyalahkan atau ikutin ego gitu. Dan Bunda nggak mau misalkan kayak kita nih salah satunya lagi berada di titik lelah dan kayak lagi moodnya nggak bagus, terus Bunda ikut-ikutan moodnya ikut-ikutan jelek gitu, atau misalkan kayak Bunda ngerasa emang suami Bunda doang yang capek, Bunda juga capek, enggak gitu. Jadi kita tuh sama-sama saling melengkapi dan saling menutupi. Kalau misalkan Bunda yang lagi moodnya jelek, berarti suami Bunda yang kayak bikin suasana tuh jadi kayak apa ya, kayak hangat gitu, kayak tetap happy gitu. Gitu pun sebaliknya, kalau misalkan mood suami Bunda lagi nggak bagus, ya berarti Bunda yang berperan untuk menghangatkan suasana rumah dan selalu kayak bikin happy gitu dan kayak nggak ada apa-apa di rumah. Gitu pun misalkan Bunda ngerasa lagi capek banget sama semua beban tanggung jawab dan juga pekerjaan Bunda, biasanya suami Bunda selalu support dan selalu ngeyakinin Bunda bahwa Bunda mampu, Bunda bisa, dan selalu bilang ayo Bunda semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak, minum vitamin. Nah itulah yang bikin Bunda sampai hari ini ngerasa kayak bahagia banget dan selalu semangat untuk menjadi istri, menjadi ibu, dan juga menjadi ibu bekerja. Oke, tadi Bunda juga sekalian bikin camilan untuk anak Bunda nomor 3 dan ini udah selesai. Anak Bunda seneng banget makan telur di orak-arik gitu, Mams. Oke, alhamdulillah ini Bunda udah ada di kamar karena ini udah maghrib. Tadi Bunda udah selesai sholat dan tuh lihat ada Abang Maher yang udah nyiapin mainannya, dikeluarin semua dan diberantakin di kamar Bunda. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Abang Maher happy dan Bunda juga seneng bisa kerja sambil nemenin Abang Maher main. Ini lanjut Bunda mau ngedit sebentar. Jadi biasanya untuk waktu ngedit itu Bunda di malam hari nyicil Bunda kerjainnya di saat Abang Maher lagi anteng main. Biasanya Bunda ngedit, terus misalkan Abang Maher udah tidur, nah Bunda lanjut ngeditnya deh. Mumpung Abang Maher masih anteng, jadi Bunda masih edit video nih. Karena setelah ini Bunda mau nemenin Abang Maher bobo, baru deh Bundanya lanjut edit video sampai malam. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sekalian aja Bunda Dewi mau pamit undur diri dulu. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi dan memotivasi khususnya moms dimanapun berada yang memiliki banyak tugas dan peran seperti Bunda ataupun sebagai ibu rumah tangga. Jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah ya moms. Intinya adalah bersyukur, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan terus tanamkan semangat di diri kita, yakin bahwa kita mampu dan juga kita bisa. Semoga tips dari Bunda, tips bagaimana menjadi istri, ibu rumah tangga dan ibu bekerja yang bahagia bisa bermanfaat dan juga bisa menjadikan motivasi untuk moms dimanapun berada. Sebelum boboin Abang Maher, Bunda sholat isya dulu biar nanti gak ketiduran dan gak lupa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Bunda pamit undur diri dulu. Bye. Assalamualaikum.